Hai Sobat Lara, selamat datang di dunia penuh hasrat dan inspirasi di Lara Hasrat. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe, karena setiap klik dari kalian adalah langkah menuju petualangan kita. Ayo, kita mulai cerita ini. Jeffrey mulai berubah. Aku mulai menyadarinya ketika dia berusia 15 tahun. Suaranya semakin dalam, tubuhnya semakin besar, dan anak laki-laki pendiam yang telah aku lindungi selama bertahun-tahun perlahan-lahan menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang tidak sepenuhnya aku kenali. Seharusnya aku bangga, dan dalam beberapa hal aku memang bangga, tetapi itu juga membuatku takut. Dia tumbuh dewasa, menjauh dari dunia kecil yang aman yang telah kami bangun bersama, dan aku tidak tahu di mana itu akan meninggalkanku. Awalnya, itu halus. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya, menutup pintu ketika biasanya dia membiarkannya terbuka. Dia tertawa lebih sedikit pada leluconku, menolak tawaranku untuk membantu dengan pekerjaan rumahnya, dan menghabiskan berjam-jam menggulir ponselnya, daripada berbicara denganku seperti yang biasa dia lakukan. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu normal, bahwa semua remaja mengalami fase seperti ini, tetapi itu tidak menghentikan rasa sakit di dadaku setiap kali dia memilih kesendirian daripada kebersamaanku. Kemudian dia bertemu Rani Aristani. Dia adalah teman sekelasnya, ceria dan menawan dengan cara yang hanya bisa dimiliki oleh gadis berusia 15 tahun. Jeffrey tidak bisa berhenti membicarakannya. Setiap kalimat lainnya adalah tentang sesuatu yang lucu yang dikatakan Rani di kelas, atau betapa hebatnya dia dalam bermain sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tampak benar-benar bahagia, dan aku seharusnya bahagia untuknya. Tetapi sebaliknya, aku merasakan simpul di perutku setiap kali namanya disebutkan. Rasanya seperti aku kehilangannya. Aku mengaku pada Adin suatu sore ketika dia mampir untuk minum kopi. Dia tidak membutuhkanku lagi. Adin menatapku lama, penuh pemikiran sebelum menjawab. Sari, itu hal yang baik. Jeffrey sedang tumbuh dewasa. Dia seharusnya membutuhkanmu lebih sedikit. Aku tidak mengatakannya dengan keras, tetapi aku tidak setuju. Aku tidak bisa membayangkan versi hidupku di mana Jeffrey tidak membutuhkanku. Aku tidak tahu siapa aku tanpanya. Pertama kali itu terjadi, itu adalah kecelakaan, atau setidaknya itulah yang aku katakan pada diriku sendiri. Jeffrey telah begadang mengerjakan proyek untuk sekolah, dan aku menemukannya tertidur di sofa. Kertas-kertas berserakan di sekelilingnya. Aku pergi untuk menyelimutinya, seperti yang telah aku lakukan 100 kali sebelumnya. Tetapi kali ini aku ragu. Bajunya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit punggung bawahnya. Tanganku membeku, berhenti sejenak terlalu lama, dan sesuatu di dalam diriku bergeser. Aku merasakan rasa bersalah yang begitu kuat, hingga membuat dadaku sesak, tetapi aku mengabaikannya, menyelimutinya, dan pergi tidur. Itu adalah momen-momen kecil seperti itu. Kejadian-kejadian singkat yang tampak tidak berbahaya pada saat itu, tetapi bertambah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sentuhan di bahunya yang bertahan sedikit terlalu lama, pujian yang terasa sedikit terlalu pribadi. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa itu tidak berbahaya, bahwa aku hanya bersikap penuh kasih sayang, tetapi jauh di dalam hati aku tahu lebih baik. Pertama kali kami melewati batas, itu terjadi di dapur. Jeffrey baru saja pulang dari latihan sepak bola, berkeringat dan lelah tetapi masih tersenyum lebar. Dia berbicara tentang bagaimana Rani mencetak gol kemenangan, kegembiraannya memenuhi ruangan, dan aku tidak bisa berhenti menatapnya. Wajahnya memerah, rambutnya basah, dan ada sesuatu tentang cara dia menatapku. Begitu terbuka, begitu percaya, yang membuat jantungku berdebar. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. 1 menit kami tertawa, dan berikutnya aku mendekat. Aku menciumnya. Itu cepat, nyaris lebih dari sekadar sentuhan bibirku pada bibirnya. Tetapi itu sudah cukup. Dia membeku,
Matanya melebar karena terkejut, dan untuk sesaat aku pikir dia akan menjauh, tetapi dia tidak melakukannya. Dia bergerak mendekatiku dengan matanya yang hampir menembus mataku. "Apa yang kita lakukan?" Dia bertanya, dan sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegang pinggangku dan menarikku mendekat padanya. Bibirnya yang lembut menekan bibirku. Sebelum kami menyadari apa yang terjadi, aku sudah berbaring di lantai dengan Jeffrey di atasku. Dia membuka sabuknya dengan begitu tergesa-gesa, sementara aku melepaskan celanaku dari pinggang. Aku tidak berpikir lagi, begitu juga Jeffrey. Dia membelai pahaku dan menggerakkan jarinya perlahan ke pinggangku, sambil mencium dan menjilat leherku. Aku mendesah begitu keras, dan memeluknya erat. Itu adalah pengalaman terhebatku dengan Jeffrey. Ya, itu salah. Aku salah. Aku seharusnya menghentikan kami, tetapi aku tidak bisa menolak dia pada saat itu. Setelah itu, segalanya berubah. Kami mengatakan pada diri kami sendiri bahwa itu tidak salah, bahwa itu tidak menyakiti siapapun jika tidak ada yang tahu. Tetapi kenyataannya adalah itu salah. Aku tahu itu, dan aku pikir Jeffrey juga tahu. Kami meyakinkan diri kami sendiri dan menormalkan pengalaman itu. Itu terasa baik sampai aku mendengar percakapan antara Jeffrey dan sahabatnya, Reza. Mereka bertemu di sekolah beberapa bulan setelah hubungan kami. Sekitar waktu ini, Jeffrey mulai curhat pada Reza. Reza Abdillah adalah tipe anak yang bijaksana melebihi usianya. Selalu menawarkan nasihat yang tampaknya terlalu dewasa untuk anak berusia 16 tahun. Jeffrey mempercayainya, mungkin bahkan lebih dari dia mempercayaiku, dan aku bisa merasakan itu mulai membebaninya. Suatu malam, aku mendengar mereka berbicara di kamarnya. Aku tidak bermaksud menguping, tetapi suara mereka terdengar melalui dinding tipis rumah. "Aku tidak tahu harus berbuat apa," kata Jeffrey. Suaranya rendah dan penuh frustrasi. "Rasanya aku tidak bisa berhenti, tetapi aku bahkan tidak tahu apakah aku menginginkannya lagi." "Apa maksudmu?" tanya Reza. "Maksudku, ini terlalu banyak. Aku merasa seperti aku bahkan tidak tahu siapa diriku lagi. Dia selalu ada, selalu segalanya. Aku tidak bisa bernapas." Ada jeda panjang sebelum Reza merespons. "Kamu perlu memberitahunya, beritahu dia bahwa kamu butuh ruang. Ini tidak sehat, Jeffrey. Kamu tahu itu kan?" "Aku tidak bisa," kata Jeffrey, suaranya pecah. "Aku tidak ingin menyakitinya. Dia adalah satu-satunya yang aku punya." Reza menghela napas. "Kamu harus melakukannya, demi kebaikan kalian berdua." Mendengar kata-kata itu terasa seperti pukulan di perut. Aku menyadari saat itu bahwa aku tidak hanya menyakiti diriku sendiri. Aku juga menyakiti Jeffrey. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara berhenti. Aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan satu-satunya hal yang membuatku merasa utuh. Hubungan antara Jeffrey dan aku sudah tegang untuk sementara waktu, tetapi aku menolak untuk melihatnya. Dia semakin menjauh, menghabiskan berjam-jam terkunci di kamarnya, atau keluar bersama Reza dan Rani. Momen-momen kecil yang biasa kami bagi, tertawa bersama saat menonton film, memasak bersama, semakin jarang terjadi. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu hanya fase, bahwa dia akan kembali padaku seperti biasanya. Tetapi jauh di dalam hati aku bisa merasakan jarak yang semakin besar, dan itu membuatku takut. Suatu malam, aku sedang menggulir foto-foto di ponselku, gambar-gambar Jeffrey ketika dia masih kecil, ketika segalanya terasa lebih sederhana. Aku menemukan satu dari ulang tahunnya yang ke-13. Dia tersenyum lebar ke kamera, dengan kue yang menempel di wajahnya. Aku ingat berpikir tentang betapa banyak yang telah berubah, betapa banyak yang telah aku berikan padanya, dan betapa aku membutuhkannya untuk tetap dekat. Aku tidak menyadari saat itu betapa egoisnya kebutuhan itu telah menjadi. Jeffrey menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rani, dan itu membuatku gila. Dia pulang dari sekolah dan nyaris tidak mengatakan dua kata padaku sebelum pergi untuk menemuinya. Suatu malam, dia menyebutkan bahwa Rani mengundangnya ke sebuah pesta akhir pekan. Aku
Aku bisa mendengar kegembiraan dalam suaranya, tetapi yang aku rasakan hanyalah panik. "Kamu yakin itu ide yang bagus?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral. "Pesta di usiamu, mereka bisa menjadi tidak terkendali." Jeffrey memberiku tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, di antara rasa kesal dan kekecewaan. "Ini hanya pesta, Tante Sari. Orang tua Rani akan ada di sana. Ini bukan masalah besar. Tetapi bagaimana jika..." Dia memotongku. "Bagaimana jika apa? Aku tidak bisa memiliki hidupku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentangku, Tante Sari. Aku bukan anak kecil lagi. Aku terdiam." Dia belum pernah berbicara padaku seperti itu sebelumnya. Dan itu menyakitkan lebih dari yang ingin aku akui. "Aku hanya berusaha menjagamu," kataku pelan. Dia menghela napas, menggosok bagian belakang lehernya. "Aku tahu, tetapi rasanya aku tidak tahu. Aku harus pergi. Sampai jumpa besok pagi." Percakapan berakhir di sana, tetapi itu tetap bersamaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku tidak bisa memiliki hidupku sendiri. Aku tahu dia benar. Aku telah memegangnya terlalu erat, takut bahwa jika aku melepaskannya, dia akan pergi sepenuhnya. Ketegangan mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Jeffrey baru saja pulang dari menghabiskan waktu bersama Reza, dan aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Dia nyaris tidak menatapku saat dia berjalan melewatiku, langsung menuju kamarnya. Aku mengikutinya, mengetuk pintu dengan lembut sebelum mendorongnya terbuka.